أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء أرضه وملء ما شئت من كل شيء منه لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وأنت رب العرش العظيم ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض وأنت رب العرش الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tidak ada istilah berhenti kita mengucapkan alhamdulillah setiap saat berdiri duduk berbaring. Kita selalu memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji milik Allah, segala puji milik Allah. Harusnya ketika kita ucapkan segala puji milik Allah, kembalikan pada diri kita. Memang kita tidak punya pujian setitik pun. Apapun yang menyebabkan kita dipuji, tentu tidak lepas karena itu adalah titipan Allah Azza wa Jalla. Dipuji karena ilmunya, dipuji karena kecantikannya, dipuji karena jabatannya, dipuji karena hartanya. Itu semua adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla. Maka semua pujian kembali kepada yang punya. Yang dititipkan tidak punya pujian. Yang kedua, kita dipuji pun karena ditutup oleh Allah. Tadi dititip, kedua ditutup oleh Allah. Apa yang ditutup? Aib kita. Maka manusia bisa memuji kita, tetangga kita, kerabat kita, karena mereka tidak tahu aib kita. Alhamdulillah, As-Sattar, dialah yang maha menutup aib kita semua. Subhanallah, mahasi Allah. Segala kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Maka seorang hamba apabila dia berbuat maksiat ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah maha baik. Repotnya hamba ini merasa aman. Merasa aman, berbuat maksiat lagi, akhirnya Allah murka. Datanglah kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada satupun orang berbuat maksiat langsung itu dibuka, tidak ada. Sungguhnya ketika dia ketahuan berbuat maksiat, sesungguhnya dia sudah berkali-kali. Karena apa? Terbuka. Kenapa Allah buka? Karena dia sudah berkali-kali dan Allah murkanya di situ. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang cepat kembali sebelum kemurkaan Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah ridha Engkau dan surgamu, dan aku mohon ya Allah, lindungilah kami dari kemurkaan-Mu ya Allah, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat Allah, khususnya syukur nikmat iman, nikmat Islam. Salam dan selawat selalu kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosan pula kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Siapa yang tahu Allah kalau bukan Rasulullah SAW? Rasulullah yang mengenalkan kita, maka kita tidak boleh lupa bersalawat. Ketika kita ingat Allah Azza wa Jalla, ya Allah, Nabi Muhammad SAW yang mengenalkan kepada kita. Beliaulah yang membawa rahmatan lil alamin untuk kita semua, yaitu dengan kitab suci dan dengan ajaran Islam. Kita melanjutkan kajian yang sebelumnya. Saya akan ulangi sekilas saja ya, beberapa poin yang sebelumnya tentang takwa. Takwa adalah menjaga dan memelihara. Perilaku menjaga dan memelihara ada rasa cinta. Kita menjaga anak saya, menjaga istri saya, menjaga orang tua saya karena cinta. Orang tua saya sudah sepuh, kita jaga, makanan kita perhatikan. Ya. Kalau perlu kita duduk di sampingnya, tidur di sampingnya, supaya kalau dia bangun tidak terjatuh dan seterusnya. Nah, supaya tidak terjatuh itu ada rasa takut. Maka cinta dan takut satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam arti takwa menjaga. Nah, inilah takwa kita. Cinta dan takut ini yang pertama adalah orang itu akan terjaga perilakunya kalau dia merasa dilihat, dimonitor, ya, diawasi. Inilah yang keluar perilaku menjaga. Maka orang itu ketika ada CCTV di mana-mana, maka perilakunya lebih terjaga. Ataupun di depan orang banyak, maka perilakunya terjaga. Kenapa? Karena dia merasa diawasi.
Itu di mana saja saya rasa mau orang dewasa, apalagi anak-anak. Kadang-kala anak kecil lari sana lari sini ketika kelas 1 SD, kemudian karena tidak ada gurunya di kelas, ketika ada gurunya langsung berbuat baik. Kenapa? Karena sudah merasa dilihat, diawasi, dimonitor. Maka kita harus melakukan rasa ini adalah rasa diawasi oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dan perilaku menjaga pasti start from the end, mulai dari akhir. Maka orang yang bertakwa selalu menjadi seorang visioner. Visioner adalah orang yang punya pandangan jauh ke depan. Semua perilaku menjaga berbicara nanti. Saya di sini ada termos, saya taruh air panas supaya nanti nggak hilang ininya apa panasnya. Saya jaga. Keep warm. Paling tidak apa? Paling tidak dia terjaga. Maka termos menjaga panas. Saya apa? Takut hilang panasnya. Nanti saya menjaga rumah saya dengan saya kunci, mobil saya kunci, motor saya kunci, kendaraan saya semua saya kunci, pintu depan. Kenapa saya menjaga? Nanti kalau nggak dikunci, nanti hilang. Nanti ada orang jahat bisa masuk dan seterusnya. Berarti berbicara nanti. Maka perilaku menjaga berbicara nanti, berbicara tentang apa? Akhirat. Maka Allah dan akhirat adalah satu kesatuan yang harus kita gabung dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sudah katakan bahwa menjaga itu ada dua unsur, rasa cinta dan takut. Berbicara Allah ada rasa cinta namanya ridho Allah. Berbicara Allah ada rasa takut namanya sakhatullah, yaitu murka Allah. Berbicara akhirat ada dua, kita cinta surga. Yang satu lagi takut akan api neraka. Jadilah sebuah doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mengharap ridhomu, cintamu, dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku mohon ya Allah, lindungi aku takut sekali. Lindungi aku dari kemurkaanmu dan api neraka. Subhanallah. Itulah gambaran tentang takwa. Maka ketika kita berbicara, balik lagi, bagaimana menumbuhkan rasa cinta, kita berzikir. Di dalam diri kita ada dua unsur, jiwa fujur, jiwa takwa. Jiwa fujur adalah jiwa yang mengajak kemaksiatan, selalu mengajak kemaksiatan. Jiwa takwa adalah jiwa yang selalu mengajak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita selalu taat pada Allah. Ini selalu begini. Jiwa fujur sangat agresif, ofensif. Bagaimana bisa menguasai manusia supaya dia dikuasai oleh nafsunya. Jiwa takwa menahan. Menahan ini namanya osya, menahan. Atau perisai, junnah, menahan. Menahan dari perbuatan maksiat, menahan dari perbuatan apapun yang dimurkai oleh Allah. Kita tahan. Kata-kata menahan adalah untuk menghadapi yang bergerak. Nah, inilah akhirnya la'allakum tattaqun, sehingga jiwa kita dikuasai oleh takwa. Bagaimana kekuatan menahan? Hanyalah dari Allah. Ketaatan kita, kesalahan kita, itu bukan karena kehebatan kita. Hebat sekali dia. Bukan. Karena rahmat Allah, karena karunia Allah. Maka kita berdoa, dan itulah yang sudah saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Allahumma, diantaranya banyak sekali doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingat Engkau, selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu mengupgrade, memperbaiki ibadah kepadamu. Minta kekuatan. Disinilah kekuatan sehingga kita lebih mendekatkan diri pada Allah. Ada rasa cinta kepada Allah. Kalau kita cinta pada Allah, tentu kita selalu membaca Al-Quran. Kalau tidak membaca Al-Quran, ada kegelisahan. Ada gelisahan yang belum baca Quran. Ada kegelisahan. Aduh. Begitu juga kita cinta, yang ini yang sholat. Kita mengenal nanti waktu sholat. Ketika ada sholat ada rasa senang. Ternyata ini tidak bisa bohong. Apakah Anda senang atau tidak? Tidak bisa bohong. Kalau kita senang bertemu dengan seorang, ketahuan. Kalau kita benci bertemu dengan seorang, ketahuan. Tidak bisa pura-pura. Rasa cinta itulah harus kita bangun. Dan ini kita bahas sekarang. Ya, terus dari beberapa hari yang lalu. Rasa cinta ini dibutuhkan kekuatan dari Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hati aku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Ya Allah, berikan kekuatan jiwa takwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ini sudah saya ajarkan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, beri kekuatan takwaku ya Allah. Hadirkan ketakwaanku ya Allah. Berikan kekuatan untuk mengalahkan fujur. Wa zakiyah, bersihkan jiwaku ya Allah. Bersihkan dari fujur. Menangkan jiwa takwanya.
Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Kita butuh kebersihan. Kenapa? Karena perlu diingat, banyak perilaku yang baik yang dipuji oleh Allah dan kita tahu, tapi sangat sulit sekali melakukannya. Kita tahu Al-Quran itu bagus, tapi tidak cinta Quran pun tidak. Untuk saya harus baca Quran, ini belum baca Quran, itu pun tidak. Kita tahu salat itu adalah menghadap Allah, menghadap yang kita cintai. Semua mengatakan saya cinta, tapi tidak ada rasa ingin kita mau sholat. Ada rasa hal yang kita tunggu-tunggu. Kita tahu berzikir itu dahsyat, luar biasa, pahalanya luar biasa, tapi sulit sekali untuk berzikir. Ingat, itu karena dosa-dosa kita semua. Sehingga banyak sekali tanpa kita sadari dosa yang kita lakukan menahan kita untuk berbuat kebaikan dan memudahkan kita untuk berbuat kemaksiatan. Maka kita harus banyak beristighfar. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan Engkau berikan hukuman kepada kami. Kau jangan siksa kami ya Allah karena kami khilaf, karena kami salah. Ya Allah, jangan Engkau memberikan kesulitan untuk membaca Al-Quran. Karena kekhilafan kami selama ini, karena dosa kami, sehingga kami sulit sekali untuk menatap kitab suci-Mu. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami, sehingga kami sulit untuk bersabar. Karena dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami, ya Allah. Sehingga kami sulit untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam berdoa, membaca Al-Quran, di dalam sholat kami. Karena dosa yang telah kami lakukan, karena kekhilafan kami, karena kesalahan kami, dan seterusnya. Oleh karenanya kita banyaklah beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, Maha Suci Engkau, tidak ada satupun yang patut diagungkan disembahnya Engkau. Ya Allah, Maha Suci Engkau. Pasti aku salah, aku mengzalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami benar-benar telah menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Kalau bukan rahmat dan ampunan-Mu, sungguh benar kami termasuk hamba-hamba-Mu yang merugi. Inilah yang menyebabkan kita sadar, oh, selama ini saya sulit untuk memeluk Al-Quran karena dosa yang menyebabkan saya susah mendekatkan dan kitab suci dan yang maha suci, tidak akan yang suci yang bersih tidak akan bertemu dengan yang kotor. Oh, selama ini saya susah untuk berperilaku yang dipuji oleh Allah karena ada hal-hal yang tercela dalam hati kita. Maka kita minta wazakiha, bersihkan ya Allah. Dengan ampunan Allah, mudah-mudahan kita lebih mencintai Al-Quran. Karena kita susah mendengarkan Al-Quran, kadang-kadang ini karena dosa-dosa telinga kita yang selama ini mungkin mendengar ghibah, berbicara yang tidak baik, sehingga susah sekali untuk diterobos bagaimana kitab suci masuk dalam telinga kita dan pikiran dan hati kita. Makalah banyaklah beristighfar. Terus kita lakukan. Nah, ketika kita berdoa bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati. Kita berdialog dengan Allah dengan hati kita. Dan ini sudah saya terangkan. Tadru'an wa khifatan atau tadru'an wa khufiyatan. Ada rasa takut. Ya Allah. Dan disembunyikan di dalam hati yang paling dalam. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Ingatlah, berzikirlah dengan Allah di dalam jiwa Anda. Karena kita men-set up jiwa. Inilah sebetulnya esensi kehidupan kita. Karena raga followernya. Leadernya adalah jiwa. Sesungguhnya raga itu hanya pengikut, jiwa yang menentukan kehidupan kita. Fasilitas begitu dahsyat. Kita punya harta banyak, tapi tidak jaminan mendapatkan kebahagiaan. Anda dari ujung ke ujung, ini mungkin pecinya branded, bajunya branded, jamnya branded, kalungnya semuanya harga-harga mahal, tapi tidak jaminan dia mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah sumbernya yang maha bahagia. Maha bahagia siapa tuh? Allah Azza wa Jalla. Maha memberikan kebahagiaan adalah Allah. Maka mendekatkan diri pada Allah, semakin dia mendapatkan kebahagiaan. Disitulah dengan jiwa namanya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah surga dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan akhirat yang baik. Nah, akhirat yang baik adalah surga. Maka dunia hasanah adalah surga. Maka ada dua surga yang kita bidik. Surga dunia dan surga akhirat. Surga dunia apa? Nafsul mutmainnah. Maka ketika kita berdialog dengan Allah, kita rasakan hati kita. Ekspresi kita bebas. Ketika berdiri, duduk, berbaring. Anda melihat suatu hal. Masya Allah, subhanallah. Ini depan saya ada pisang. Allah Akbar, bagaimana Allah menciptakan pisang ini. Masya Allah, dicampur dengan yogurt. Ya Allah, yogurt itu dari susu. Engkau menciptakan sapi, kemudian bla bla bla, dijadikan susu di dalamnya. Masya Allah, subhanallah. Berpikirlah, melihat ini ciptaan Allah, berdialog kita dengan Allah. Gara-gara kita melihat makanan, langsung berdialog dengan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ngeliat lagi makanan-makanan yang lain, minuman. Allahumma shalli Muhammad.
Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Terjadilah dialog di dalam jiwa kita. Terus dialog. Ketika kita berdialog dalam jiwa kita, kita akan merasakan kedekatan dengan Allah. Dan perlu diingat, ada rasa harap dan takut. Itulah orang yang disebut dengan berdoa sesuai dengan Al-Quran. Yang disebut rohaban, warhaban. Ada rasa cinta betul-betul, tapi juga ada rasa takut. Khaufan, watoma'in. Ada rasa takut, ya Allah. Dan ini sudah saya terangkan. Bagaimana ketika kita ingin mendaftarkan ke sebuah lembaga. Taruhlah saya mau mendaftarkan, saya setelah tamat SMA, saya mau masuk UI, masuk Universitas Perguruan Tinggi, ada ujian, mudah-mudahan saya bisa masuk. Takut saya tidak diterima, dengan gigihnya dia belajar, ataupun saya sudah tamat sarjana, saya masuk perusahaan, taruhlah perusahaan Pertamina, perusahaan apalah, saya berusaha masuk, karena saya cinta, saya ingin sekali masuk, tapi dalam waktu bersamaan saya takut gagal, maka saya sungguh-sungguh, subhanallah. Maka ada rasa cinta dan takut satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Begitu juga dengan Allah. Kita sholat, jangan sampai merasa santai, saya Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Jangan, ya Allah, aku ingin ini diterima, harus yang terbaik, begitu caranya. Nah, rasa ini harus dibangun. Nah, kita masuk lagi, ini rasa cinta dan takut dikemas, namanya ikhlas. Subhanallah. Ikhlas inilah yang harus kita pahami. Selalu dalam Al-Quran, wadullah mukhlisin, wadullah mukhlisin alahuddin. Mintalah kepada Allah, berdoalah, sembahlah Allah penuh dengan kemurnian. Apa maksud? Redaksi Al-Quran banyak sekali. Kemudian kita lihat lagi, redaksi Al-Quran khalasatul jernih, murni, melepaskan artinya. Mari kita sudah bahas rasa takut dan cinta kepada Allah dengan doa itu di dalam sebuah formulasi rumusannya namanya ikhlas. Ikhlas seperti apa? Ternyata di dalam Al-Quran ada namanya labanan khalisan, yaitu susu yang murni. Kanan kirinya adalah yang sangat menjijikkan. Ada kotoran, ada darah, dan seterusnya. Dan kemarin kita lihat Al-Qurannya, di dalam tubuh hewan ternak kita ada susu. Yang mana di kanan kirinya, depan belakangnya ada darah, ada kotoran, dimurnikan. Berarti ini pilihan. Subhanallah. Kemudian kita lihat lagi secara kejiwaan, masuk ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ternyata ikhlas itu digambarkan di dalam lautan. Ketika dia naik kapal laut, kemudian dihantam ombak. Allahu Akbar. Kanan kiri penuh dengan badai. Tidak ada lagi yang diharapkan kecuali Allah. Baru kita mengerti Allahus Samad. Maka dikatakan kul huwallahu ahad, Allahus Samad. Kita berbicara kul huwallahu ahad, kemarin ada katakan Allah itu satu, Allahu ahad. Yang disebut dengan tauhid Allah. Kul huwallahu ahad, ini satu. Alam semesta serta isinya semua berasal dari yang satu. Semua bergantung kepada yang satu. Allahus Samad, bergantung pada Allah. Nah, bergantung inilah. Kita tidak lagi menggantungkan ketika di lautan. Dan ini sudah saya alami kemarin. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin tidak pernah merasakan bagaimana naik sampan yang tidak menyentuh air. Bingung kan? Naik sampan di laut tapi tidak menyentuh air. Kenapa? Karena ombak. Jadi ketika ombak itu tinggi di atas, ini sampan kita nih. Jadi ketika itu ada sampan, ini sampan, ini ombak. Ini kita naik ini. Ini terbang, bom begitu. Selama 3 jam. Jadi ini diangkat saking tinggi. Jadi ini ombak itu seperti gunung. Ya Allah, sehebat apapun orang jago renang pasti matilah. Dan yang ya karena itu sampan kecil pakai kayu gitu, tidak pakai pelampung, tidak ada, enggak ada. Nama kita tidak berpikir safety waktu itu. Namanya juga waktu itu tidak berpikir kita lewat laut gitu kan. Subhanallah, tidak ada lagi kita andalkan. Fisik Anda, skill Anda bisa berenang, apalagi sampan kayu seperti itu. Allah, ya Allah. Disitulah menggambarkan jiwa ikhlas adalah tidak ada lagi yang melepaskan, memurnikan. Maksudnya memurnikan, tidak ada lagi yang diandalkan. Hanya depend on Allah, tok. Gelantungan ke Allah, tok. Nggak ada lagi. Subhanallah. Kita nggak ada lagi kekuatan. Disitulah alam semesta serta isinya Allahus Samad. Maka ikhlas adalah esensinya di Allahus Samad. Kita lihat lagi ayat redaksi Al-Quranul Karim. Ternyata ikhlas itu redaksi surat Al-A'raf ya. Dan kemarin kita kata-kata terakhir adalah kama bada'akum. Sebagaimana ketika Allah menciptakan pertama kali kita lahir, seperti kita waktu lahir, kama bada'akum. Seperti kita lahir. Lahir itu apa? Tidak punya kekuatan. Kama ta'udun, dan begitu juga seperti bada'akum wa ta'udun. Ta'udun kembali, berarti seperti kita
wafat. Jadi redaksi Al-Qur'annya dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan berdoalah kepada Allah kama badawum, sebagaimana penuh dengan keikhlasan sebagaimana Anda baru dilahirkan. Nggak nyambung Pak Ustaz, baru dilahirkan. Orang baru dilahirkan apa yang diandalkan? Tidak ada kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian ketika seperti wa ta'udun kembali kepada Allah. Ketika kita wafat, apa yang kita andalkan? Nggak ada lagi. Harta Anda, jabatan Anda seorang jenderal sekalipun, Anda seorang presiden sekalipun, kalau wafat nggak ada lagi. Hanya pada Allah kita. Disitulah gambar, oh berarti ikhlas adalah merasa betul-betul tidak ada lagi kita tepuk dada kita. Semua yang kita besarkan adalah Allah, baru kita ngerti kalimat ikhlas. Bapak-bapak Ibu, hafalkan kata-kata saya ini. Tolong dihafal, dipegang. Coba tanya orang-orang yang sudah lama jadi orang Islam dari lahir. Apakah kalimat ikhlas itu? Banyak orang tidak ngerti kalimat ikhlas. Banyak tidak ngerti. Nah, siapa yang tahu kalimat ikhlas? Banyak yang tidak ngerti. Di bahasa Arab kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas adalah la ilaha illallah. Syahadat itulah kalimat ikhlas. Itulah kalimat ikhlas. Tidak ada yang diagungkan, tidak ada yang dibesarkan, tidak ada yang patut disembah selain Allah. Berarti ini lepas semua, melepaskan semua. Jangan sampai Anda mengandalkan, membesarkan, menyembah yang ada di sini. Makhluk maksudnya. Alam semesta isinya hanyalah Allah. Itulah kalimat ikhlas. Sementara ikhlas tadi digambarkan seperti orang lahir nggak ada yang bisa ilmu juga tidak, bisa, ngomong juga tidak bisa. Apalagi orang mati, hanyalah Allah Subhanahu. Sekarang saya tanya Bapak-Bapak, apakah Anda ketika lahir bentuknya opsional? Oh, saya mau lahir di sini ya Allah. Kamu mau lahir di mana? Oh, kalau ada bentuk opsi begitu, mungkin Bapak-Bapak Ibu lahir di mana ya yang cakep-cakep? Oh, di Itali. Ya Allah, aku mau lahir di Itali biar mancung cakep. Nggak ada. Tiba-tiba kita lahir di Indonesia, gitu. Bisa saja Anda lahir di Nigeria sana, di Zimbabwe sana, atau di Brazil sana, ataupun di Cina sana, bisa saja. Maka itu ketika Anda lihat, wajah ini, jangan menghina. Karena itu bukan milik dia, yang ngatur Allah. Anda bisa berkulit ini pun karena Allah menentukan. Tidak ada Anda pun. Ataupun Anda, ya Allah saya mau lahir dari seorang ibu yang taat, dari seorang ayah yang taat pada Allah, ibadahnya luar biasa ya Allah sehingga saya lahir. Nggak ada. Kadang-kala dia lahir dari seorang yang sangat jauh dari agama. Bahkan ada pemimpin agama lain. Ternyata dia ketika lahir, dilahirkan dari keluarga yang Nasrani, akhirnya dia masuk Islam. Sekarang lagi viral ya. Subhanallah, kekuatan hanya dari Allah. Jadi ketika lahir itu la haula wala quwata illa billahil aliyil, hanya Allah. Wafat juga begitu. Maka ikhlas itu tidak ada yang kita besarkan, kita agungkan, kita sembah. Hanya Allah tok, itulah la ilaha illallah. Itulah yang disebutkan kalimat la ilaha. Tidak ada yang patut diagungkan. Illallah, kecuali Allah. Hanya Allah. Inilah kalimat ikhlas. Sementara kita sudah gambarkan ikhlas dalam Al-Quran. Begini. Maka dalam perilaku kita, kelihatan ikhlas atau tidak, sejauh mana kita berzikir. Saya naik mobil, mengandalkan skill saya. Bisa nyetir? Bisa, jago saya nyetir. Dengan sombongnya dia bilang jago. Nggak ada mengatakan tawakal tu Allah. Berarti dia menyembah apa? Menyembah skillnya. Maka dia menyetir tidak dengan keikhlasan. Tapi dia menyetir, bismillah. Walaupun dia udah bisa nyetir, ya Allah, hanya engkau yang bisa tawakal. Begitu caranya. Dia tidur pun, ya Allah, dengan nama engkau aku tidur, ya Allah. Dengan nama engkau aku hidup, dengan nama engkau aku tidur. Dengan nama tawakal Allah. Kalau orang tidur, pegang HP, WhatsAppan, ngantuk, tidur.
Atau Anda pegang remote TV, tidur. Dia tidurnya tidak dengan ikhlas. Loh, kok ikhlas tidur? Bukannya Ustadz ikhlas itu sedekah, itu ikhlas. Bukan, itulah yang saya katakan kita mencoba memahami ikhlas dengan yang benar. Kalau Anda sedekah hanya mengharap Allah, itu ikhlas. Kalau hanya mengharap ini, yang diagungkan saya, oh alhamdulillah saya sudah bersedekah, saya sudah berbuat baik loh, saya sudah ini, saya buat sudah. Ataupun istilahnya zaman sekarang, istilahnya pencitraan. Saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Nah inilah yang tidak dapat apa-apa, dan kemarin kita sudah bahas orang-orang yang digiring ke neraka, padahal di mata manusia mereka adalah penghuni surga. Orang-orang mengatakan, wah dia pasti masuk surga. Kenapa? Masya Allah luar biasa dia. Dia jasanya kepada umat luar biasa, pahlawan yang luar biasa, dia mati syahid. Gitu kan? Gugur di mana? Semua hartanya, jangankan harta, jiwa raganya. Maka itu ditanya oleh Allah, apa yang telah engkau lakukan di muka bumi? Aku sudah begini, saya sudah mati syahid ya Allah di jalan engkau. Kadzabta. Betul engkau telah melakukan itu, walakin kadzabta, tapi kamu bohong. Kenapa engkau melakukan itu? Liqal annaka jari, supaya kamu dibilang seorang yang pemberani. Yang kedua, golongan orang-orang yang dianggap masuk surga itu para ustadz, ulama, dan orang-orang punya ilmu. Apa yang telah engkau lakukan? Oh, saya menuntut ilmu. Saya sudah menuntut ilmu, saya mengajarkannya. Apa yang terjadi? Bohong. Kenapa engkau lakukan itu? Supaya engkau dibilang punya ilmu dan engkau membaca. Banyak bacaannya, banyak. Yuqal anak qari, supaya kamu dibilang menguasai Al-Quran. Menguasai. Yuqal anak alim, supaya kamu dibilang alim. Cari popularitas diri. Betapa banyak orang melakukan itu tanpa disadari dia menunjukkan siapa saya, siapa saya, siapa saya. Subhanallah. Kalau zaman dulu tidak ada titel ya. S1, S2. Ulama Syekh Imam Syafi'i, tidak ada. Yang kedua, mereka tuh sangat-sangat takut sekali untuk menjadi dikenal orang, popularitas dia. Karena itu akan merusak amalnya. Nah inilah tentang keikhlasan. Tetapi kebanyakan justru dengan ilmu, dia diuji dengan ilmunya. Dengan hartanya, dia diuji dengan hartanya. Dia dengan kecantikannya, kegagahannya, dengan jabatannya, semua. Oh saya punya jabatan. Maka disinilah orang mengagungkan selain Allah, mengagungkan dirinya. Maka yang ketiga, apa yang telah engkau lakukan? Hartaku sudah di jalan Allah. Betul engkau telah melakukan hal itu, tapi Anda melakukan itu liqal Anda kejawad, supaya kamu dibilang Anda seorang dermawan. 3 golongan ini masuk neraka semua. Karena yang dibesarkan bukan Allah, padahal tidak ada yang aku agungkan selain Allah, tidak ada yang aku besarkan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tidak ada yang berhak disucikan, dikultuskan selain Allah. Tapi ternyata mengkultuskan diri sendiri. Maka itu yang disebut dengan Rabbaka fakabbir. Kemarin kita sudah mengatakan Rabbaka fakabbir, Rabbaka fakabbir, Rabbaka fakabbir. Dibolak-balik Rabbaka fakabbir. Kayak tulisan sugus dibalik sugus gitu. Rabbaka nih Rabbaka fakabbir. Dibolak-balik hidup kita hanya membesarkan Allah. Maka ketika di dalam kubur, man rabbuka? Siapa yang kau besarkan? Allah. Kalau memang hati kita selalu terpaut dengan Allah. Tapi hati kita yang terpaut dengan materi. Hati kita terpaut dengan popularitas diri. Bisa jadi na'udzubillah. Siapa Tuhanmu? Saya. Karena selama ini membesarkan saya. Dan itu pernah saya terangkan banyak kasus-kasus yang sudah saya jelaskan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang saya terus melanjutkan kajian ini. Jadi kalimat ikhlas adalah dia hanya mengagungkan Allah. Karena ketidakberdayaan, ini yang disebut dengan titik nol. Baik. Jadi kita bangun kecintaan Allah kepada kita dengan titik nol. Ketika kita ingat Allah, maka Allah ingat kita. Fazkuruni azkurukum. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepada aku, jangan engkau kufur. Ketika kita mengingat Allah, maka Allah mengingat kita. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Jangan Anda seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap dirinya mereka sendiri. Maka ini disebut dengan titik nol kemarin. Nah, akibatnya apa? Ketika kita membesarkan Allah, kita tidak punya apa-apa. Hanya Allah yang kita besarkan, maka tidak membesarkan skill kita, bisa berenang, sampan kita yang bagus, sebagaimana kisah yang sangat luar biasa itu Titanic mengatakan ini kapal terkuat. Sampai Tuhan pun tidak bisa mengalahkan. Ternyata Allah menunjukkan dahsyatnya luar biasa. Ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi.
Maka itu ketika orang itu mengatakan Allahu Akbar, Anda harus merasakan aku tidak berdaya apa-apa. Betul-betul titik nol. Nah, inilah yang disebut dengan keikhlasan. Kok apa hubungannya dengan ikhlas? Karena dia tidak berdaya, hanya Allah yang kita agungkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Aku punya Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Segala puji milik Allah, segala puji milik Allah. Hati kita, ya Allah, aku tidak punya pujian setitik pun. Ini titik nol, itulah yang disebut dengan ikhlas. Allahu Samad. Anda terpuji karena Allah. Tapi kebanyakan orang mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya punya pujian. Oh, itu hebat banget. Oh, saya. Maka ini zikirnya tidak ada mempengaruhi pada akhlak. Sekarang Anda, apa yang luar biasa? Kita kaji lagi ayat-ayat Al-Quran pada hari ini. Kita lihat ayat Al-Quran yang luar biasa. Apa? Di dalam ayat Al-Quran, ketika Anda betul-betul dialog dengan hati. Dan hati kita rasakan titik nol. Kita rasakan la haula wala quwata illa billah. Nggak bisa apa-apa. Bayangkan Anda seperti bayi lahir di atas tanah, nggak bisa ngapa-ngapain. Atau Anda dalam keadaan wafat. Nah, biasanya saya membayangkan diri saya dalam keadaan wafat. Seperti ini. Allah Akbar, seperti saya wafat. Dan saya melihat ke bawah, seakan-akan saya titik yang kecil itu, alam sebesar serta sangat luas. Saya tidak bisa berdaya apapun. Semua yang menggerakkan adalah Allah. Mata kita, kelopak mata kita menggerakkan Allah. Darah kita, jantung kita Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Engkau maha besar. Aku begitu. Tidak ada kekuatan la haula wala, titik nol, tidak berdaya. Bayangan saya adalah seakan-akan saya wafat. Di situ merasa berdialog dengan Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kau yang maha pengasih. Berarti semua dikasih. Nggak ada yang kita punya. Maha pengasih, dikasih semua. Mana yang orang punya? Nggak ada. Inna lillah. Sungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami semua akan kembali kepada Allah. Maka ini yang kita pahami. Ketika Anda berdialog seperti ini terus-menerus, apa yang terjadi? Anda menjadi orang pilihan. Menjadi orang pilihan. Orang pilihan itu maksudnya adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Hasil akhirnya dahsyat. Apa itu? Kalau bahasa saya adalah manusia-manusia yang untouchable dari setan. Manusia-manusia yang tidak bisa disentuh oleh setan. Itu janji Allah dan Rasulnya. Nanti kita lihat ayat-ayat Al-Qurannya tentang ikhlas. Ini masih kita berbicara ikhlas. Nah, subhanallah. Untuk menumbuhkan titik nol ini, dengan kita membesarkan Allah. Tadi kita bicara takwa. Baik lagi tadi ya, mohon maaf. Maka ketika ini saya kasih satu gambar saja. Ini Allahus Samad. Tidak ada lagi kekuatan kecuali dari Allah. Allahus Samad. Baik lagi. Nah, sekarang di sini saya akan gambarkan tentang takwa tadi. Ini kan bicara tentang Allah Azza wa Jalla. Saya gambarkan takwa. Tadi kita sudah berbicara takwa adalah menjaga dan memelihara. Menjaga atau memelihara. Itu ada dua rasa. Apa rasa? Cinta dan takut. Berbicara tentang Allah, karena kita merasa bersama Allah, diawasi oleh Allah. Berbicara tentang akhirat, akhirat. Bicara tentang Allah ada cinta dan takut, ridho dan murka Allah. Bicara akhirat ada cinta dan takut, ada surga dan neraka. Subhanallah. Inilah dua pondasi yang sangat mendasar dalam takwa. Oh Allah, akhirat. Nanti kita lihat kajian lagi. Besok semua bawa Al-Quran, kita lihat. Kok Pak Ustadz bisa mengkonklusikan ini dari mana? Kita kaji seluruh ayat Al-Quran. Jangan sampai ada satu ayat pun yang tertinggal tentang takwa. Kita kaji, kita klasifikasikan. Oh, ini. Semua Al-Quran berbicara takwa tidak lepas dari dua ini. Semua. Dan perilaku menjaga tidak pernah lepas datang kalau kita merasa diawasi. Yang tadi kita merasa melihat ke depan. Nah, yang sekarang kita garap ini sekarang. Berbicara tentang bagaimana merasa bersama Allah. Merasa bersama Allah bukan di lisan tapi hati. Ketika aku bersama Allah bukan, tapi kita la haula wala quwata illa billah. Tidak berdaya apa-apa. Ternyata disitulah kekuatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang saya tanya. Ada dua. Kalaupun ini diisi hanya segini. Nggak bisa lagi diisi. Dia tidak punya. Berarti kalaupun dia merasa sombong, angkuh ya, penuh ya sudah. Tidak ada yang bisa diisi, udah penuh. Tapi di sini ketika ya Allah, la haula wala quwata, Engkau yang maha besar. Aku hanya mengandalkan Engkau. Allah memberikan kekuatan dari Allah. Ini yang nggak bisa diakalkan. Ketika ini kekuatan dari Allah, semua subhanallah. Akal Anda terbatas. Disinilah saya katakan ada istilah-istilah. Mukjizat. Mukjizat dipahami hanyalah zaman-zaman Nabi dulu. Sekarang udah nggak ada lagi. Karena mukadimahnya seakan-akan benar. Pertama,
Nabi dan Rasul, hanyalah Nabi dan Rasul yang punya mujizat. Betul? Betul. Lihat sini, betul. Dari sini supaya kelihatan. Nabi dan Rasul sudah tidak ada lagi. Jadi mujizat hanyalah untuk Nabi dan Rasul. Karena definisi mujizat adalah di luar akal Anda. Yang kedua, Nabi dan Rasul sudah selesai. Tidak ada lagi Nabi. Betul? Betul. Nabi yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi Nabi setelah Muhammad SAW. Betul? Betul. Nah, ini seakan-akan betul. Nah, ini banyak salah. Berarti sudah tidak ada lagi mukjizat. Kebanyakan orang mengatakan betul, padahal ini salah. Saya ulangi lagi. Mukjizat itu hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Iya, betul. Nabi dan Rasul Allahumma sholli Muhammad. Nabi dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Iya, betul. Maka tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Betul. Jadi di sini Nabi Muhammad tidak lagi Nabi. Ini hanya Nabi dan Rasul. Berarti tidak ada lagi mukjizat. Nah, ini banyak kan. Oh, iya betul. Karena mukadimahnya seakan-akan digiring ke sana. Mukjizat hanya untuk Nabi dan Rasul. Yes. Yang terakhir kali adalah Nabi Muhammad SAW Nabi. Yes. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Yes. Oh, berarti sudah tidak ada mukjizat. Yes. Padahal no. Kenapa? Mukjizat itu masih ada, Bapak-bapak Ibu. Oh iya. Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat. Kita memegang apa lagi pedoman hidup. Karena Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah meninggal. Yes. Tidak lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Iya betul. Tapi Al-Quran masih hidup. Itu harus dimasukkan ke dalam hati kita. Karena itu adalah hudan, petunjuk. Petunjuk kafling itu di sini. Maka itu ketika kita bersama Al-Quran, bersama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kekuatan yang luar biasa. Maka Anda menjadi orang-orang terpilih. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita lanjutkan tentang apakah orang-orang ikhlas itu seperti apa. Ternyata, tolong Pak Kris, kita lihat Bapak-Bapak Ibu-Ibu subhanallah ya. Ini waktu tinggal 20 menit lagi, masih cukup insya Allah. Bukalah, kita lihat berbicara tentang keikhlasan luar biasa. Yaitu surah Al-Hijr, surat 15, ayat 40. Ada kata-kata ikhlas. Saya buka dulu Qur'annya. Sebentar, Pak. Ya. Surat Al-11 ya, ayat 40. Surat 15 sudah dapat? Ya, sudah. Coba dilihat. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah yang ikutin kajian ini, sama-sama kita melihat hadiah yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Ini perkataan Allah Subhanahu wa Taala, bukan perkataan saya. Kalau perkataan saya mah enggak usah didengar, tapi ketika ada kata-kata Allah dan Rasulnya harus kita perhatikan betul-betul. Kenapa? Karena ini kekuatan adalah dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah firman Allah. Bapak-bapak, ibu, ketika Allah Subhanahu wa Taala berfirman, berarti kita yang ngomongnya Allah nih, yang mencipta saya. Begitu harus ada rasa begitu ketika kita buka Al-Quran. Allah Masya, apa yang terjadi? Masya Allah. Oke, Bapak lihat kata-kata ikhlas pada ayat 15, pada surat yang ke-15. Silakan Pak Pak Kris membacanya, silakan. Surat Al-Hijr Pak ya, 14. Ayatnya 40 kan? Ada kata-kata la ibadakal minhumul mukhlasin. Oke, kita ngambil dari 3 dengan 40. Surat 15 ayat 39 40. 15 Oke, siap. 9 40 karena ada dialog antara setan dan Allah Azza wa Jalla. Silakan. Ya. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Lihat, bahasanya beda dengan bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab di sini, la uzayyinanna, lam taukid, nun taukid musyaddadah. Kalau saya terjemahkan sungguh-sungguh. Kami akan perindah seindah-indahnya semua perbuatan maksiat di mata manusia. Itu triknya setan. Saya akan geret mereka sungguh. Saya akan geret mereka agar menjadi sesat. Karena tidak ada berlapis-lapis. Nggak mungkin sungguh-sungguh saya datang ke rumah kamu. Nggak ada. Bahasa Arab ada. Maka di Indonesia karena nggak ada bahasa Indonesia pasti. Padahal bukan masalah pasti, bagaimana giginya setan. Jadi kita hidup ini, Bapak-bapak, setan itu memasuki yang disebut dengan fujur. Pandangan kita semua maksiat indah, padahal itu ilusif.
Semua yang bertentangan dengan Allah, semua aturan itu ilusif semua keindahannya. Ingat itu, kata-kata saya. Semua yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu indah, itu ilusif. Hati-hati. Seakan-akan berzina indah, begini-gini, wah ternyata tidak. Menghancurkan diri Anda, menghancurkan keluarga Anda, semua dihancurkan. Korupsi ini enak nih, saya punya duit banyak nanti bla bla bla. Ternyata tidak, menghancurkan diri Anda susah membaca Al-Quran, Anda susah mendekatkan diri pada Allah, gara-gara ada yang makanan tidak halal. Anda berdoa nangis-nangis sepertiga malam, akhir kata waktu sujud diterima, tidak diterima. Kenapa? Ada hal-hal yang haram dalam tubuh kita. Dan seterusnya. Kerugiannya luar biasa. Maka diperindah semua maksiat, semuanya menjadi indah. Itulah godaan syaitan yang luar biasa. Syaitan itu ayat yang lain. Summala atiyana min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya akan serang manusia dari segala penjuru. Ini Quran. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri diserang kita. Setiap saat. Dan dijadikan pikiran kita menjadi indah melihat maksiat. Saya minta maaf sama dia. Sorry Dori, siapa dia ya? Enak aja. Wah. Padahal memaafkan itu dicintai oleh Allah. Tapi dibisikin, jangan, ngapain, kamu tuh, oh maafin dia, enggak mau. Sama. Terus, semua yang maksiat-maksiat itu dihiasi oleh syaitan, seakan-akan itu baik dan indah. Jadi syaitan itu berjuang mati-matian, kenapa? Supaya manusia-manusia ini sesat. Dia masuk dalam fujur. Nah, ketika orang itu Allah SWT bergantung pada Allah, ini saya berbicara yang ini, sisi ini. Bergantung pada Allah, ya Allah, saya tidak kuat kekuatan apa lagi dari Engkau ya Allah. Apa yang terjadi? Ada manusia-manusia yang tidak bisa diganggu oleh setan, tidak diterobos pun susah. Siapa itu? Lanjutkan Bapak ayatnya. Pak Kris. Ya, oke. Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Jadi hamba-hamba Allah yang mukhlis itu adalah, ini janji, tidak akan bisa disentuh, tidak bisa diterabos, susah. Kenapa? Karena kekuatannya dari Allah. Itulah mukjizat kekuatan dari Allah. Bukan dengan akal kita. Hanya Allah yang menjaga kita dari perbuatan maksiat. Hanya Allah. Maka itu kekuatannya gimana? Kalau Anda titik nol, disitulah kekuatan dari Allah. Ketika kekuatan dari Allah, setan tidak bisa masuk. Tapi ketika Anda, saya hebat, disinilah malah tergoda oleh setan. Karena dia tidak punya kekuatan apa-apa, nggak ada yang bisa dimasukin, dia penuh sudah. Ini titik nol. Ini saya berikan ilustrasi yang sangat mudah. Maka ketika kita doa, ya Allah, saya tidak bisa berdiri, ya Allah. Tidak punya kekuatan, tolong. Begitu caranya. Doa itu harus melas. Ketika kita berdoa, ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku tidak berdaya. Saya mau ceramah nih, Ya Allah kasih ilmu, aku nggak bisa ngomong nanti apa yang saya berikan. Bimbing lisan aku, ya Allah, tolong. Begitu. Saya mau khutbah Jumat ini. Sudah di mimbar, ya Allah, tolong. Ya Allah. Tolong kasih ilmu, ya Allah. Ucapan aku, ya Allah, bimbing. Begitu. Jangan, udah siapin. Siap lah. Khutbah cuma berapa menit, tenang aja, nggak kenal gua. Kacau ya. Itu berarti begini nih hatinya. Ini begitu berarti. Jadi inilah yang disebut dengan keikhlasan. Totalitas kita hanya bergantung pada Allah. Maka kita dijaga oleh Allah. Kenapa? Ketika ini titik nol, kekuatannya bukan dari manusia, tapi dari Allah. Itulah yang disebut dengan mukjizat yang tidak bisa diakalkan. Nggak bisa. Kadang-kala saya mengonsep ini. Slide ini. Udah siap. Wah, seminar full day. Ketika di tengah seminar, tetap flash off-nya lebih dahsyat daripada yang ada di slide. Percikan ide, harus begini. Itu lebih dahsyat daripada yang saya siapkan di slide. Nggak ada apa-apanya itu. Coba bapak-bapak ibu kadang-kala Anda rapat, punya ide. Kadang-kala nggak bisa dia, ini. Itu Allah yang memberikan percikan-percikan ide itu. Dan seterusnya. Nah, ini baru ayat Al-Quran. Sumpahnya siapa ini? Adalah iblis, setan. Saya bisa goda manusia semuanya. Kecuali ini nih, golongan ini nih. Asli lihatnya, mukhlasin. Ini golongan orang yang ikhlas ini, yang susah. Susah digoda. Lihat lagi surat 38. Surat 38, surah. Ayat 83. Bapak-bapak ibu kita lihat lagi surat 38. Sudah Ustaz, 5 menit lagi Ustaz. Oke, kita lihat surat coba ya. Ayat 83. 83 ya, Saudara Pak. Ini ayat karena waktu ya kita cukupkan saja beberapa
cuplikan ayat saja, nanti kita akan bisa lanjutkan pada episode selanjutnya. Ya. Lihat bacanya dari ayat 82, 83, baca. Siap. Surat 381 ya Pak ya. Oke. 38, surat ayat 83, 84, silakan baca. Ya. 82 Pak, 82. 82 dan 83, oke. Ya, baca. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi iblis mengatakan, saya akan sesatkan semua manusia dengan, dia sumpah, bersumpahnya demi Allah, dengan kuasa engkau, dengan kemuliaan engkau. Saya akan jadikan mereka sesat semuanya. Lanjutkan Pak. Ya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Subhanallah. Maukah bapak-bapak ibu menjadi orang-orang yang spesial di mata Allah? Untouchable. Nggak bisa disentuh. Jadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu jawabannya mau, kan gitu. Bagaimana caranya? Sudah saya terangkan dari awal. Sudah doa tapi nggak ngaruh. Hati Anda lihat, berdialog dengan Allah nggak? Saya sudah ya Allah, tapi Anda berasa kuat nggak? Itu. Titik nol itu harus dapat. Sampai kita menitikkan air mata, ya Allah tolong. Seperti kemarin saya ya Allah, aku nggak punya kekuatan, ya Allah tolong ya Allah. Please ya Allah, tolong, aku tidak punya kekuatan apa-apa. Disitulah kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Setan pun tidak bisa masuk. Berapa menit lagi Pak? Sekarang 3 menit lagi Pak. Baik Bapak-Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Ini tadi konsep ini adalah mudah-mudahan kita dapat ilmu dan mendapat hidayah. Oh, kita harus menjadi orang-orang pilihan yang mana tidak bisa disentuh oleh syaitan. Saatnya nih setan dalam belenggu. Kita kuatkan jiwa, kita dialogis dengan Allah terus. Sehingga kita mendapatkan cinta Allah. Nanti saya naikkan lagi, yaitu rasa takut kepada Allah seperti apa. Kita akan bahas selanjutnya. Kita doakan yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita, anak kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh. Orang-orang yang dipilih oleh Allah, dijaga oleh Allah sampai akhir hayat kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah pilihan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Dosa kedua orang tua kami, Bapak Ibu kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami dari kecil. Limpahkanlah ya Allah rahmat-Mu kepada umat Nabi Muhammad SAW, rahmat yang luas. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, sembuhkanlah ya Allah. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau. Saudara kami, keluarga kami, kerabat kami yang dalam keadaan sakit, angkatlah penyakit mereka ya Allah. Bagi mereka yang telah wafat ya Allah, jadikanlah kuburan mereka raudhah min riyadil jinan. Ampunilah segala dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah diri kami pasangan hidup kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, hamba-hamba-Mu yang saleh ya Allah. Kami tidak berdaya mendidik kami, mendidik istri kami, anak-anak kami. La haula wala quwata illa billah. Kekuatan hanya adalah dari-Mu ya Allah. Tidak ada satupun yang mampu membimbing kami kecuali dari Engkau ya Allah. Dan tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan kami dari kemurkaan-Mu, menyelamatkan istri kami dan anak-anak kami kecuali Engkau ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, hamba-hamba Engkau yang Engkau cintai, yaitu orang-orang yang saleh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami, hati keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami, ya Allah. Pasangan hidup kami agar selalu berpegang teguh pada agama-Mu. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati anfusana taqwa
Allahumma atina anfusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Berikan kekuatan jiwa takwa kami, ya Allah. Bersihkanlah jiwa kami semua, ya Allah. Tidak ada satupun yang mampu membersihkan jiwa kecuali Engkau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, hamba-hambamu yang bertakwa. Jadikanlah Ramadan ini penuh dengan keberkahan-Mu. Kami ibadah dengan ilmu, kami ibadah dengan ridha-Mu, ya Allah. Berikanlah kami ilmu, berikanlah kami cahaya dalam hati dan pikiran kami, ya Allah. Sehingga kami menggapai ketakwaan. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Kita tutup dari kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.